Tolong dibeli. Ini daging si Yanti. Tolong dibeli. Ucap Tarsum kepada orang yang ditemui menggunakan bahasa Sunda, sembari menunjukkan daging tersebut di dalam baskom, sementara satu tangannya masih memegang pisau. Pak Yoyo selaku ketua RT yang melihatnya langsung bergidik, karena sebelumnya ada laporan dari warga mengenai Tarsum. Dengan cepat ia pun langsung lari menjauh. Tarsum bin Dasbin merupakan seorang pria berusia 50 tahun dan memiliki istri bernama Yanti binti Talpa berusia 44 tahun. Dari rumah tangga keduanya mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Risna sudah berumah tangga, sementara anak keduanya merupakan laki-laki dan saat ini masih duduk di bangku SMA. Menurut ketua RT Yoyo, awalnya Tarsum berasal dari Kecamatan Raja Desa Kabupaten Ciamis. Di tahun 2010 barulah ia pindah ke Kecamatan Rancah, lebih tepatnya di Dusun Sindang Jaya, RT 8 RW 14, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Selama tinggal di desa tersebut, Tarsum dikenal sebagai orang yang baik, ramah dan pandai bergaul. Serta menurut tetangga sekitar, ia memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Itulah gambaran bagaimana sosok dari Tarsum. Menurut ketua RT Yoyo, Tarsum dikenal sebagai orang yang humoris dan ceria, kerap membantu warga yang kesulitan, juga dikatakan tidak pernah merepotkan atau membuat masalah. Lebih lanjut, Tarsum juga merupakan orang yang taat beribadah, sering ikut pengajian dan suka bergotong royong. Semenjak anak sulungnya menikah, Tarsum tinggal bersama istri serta anak keduanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tarsum memelihara beberapa ekor kambing. Masih menurut pengakuan Yoyo ketua RT, usaha kambing Tarsum bisa dikatakan sangat baik, sehingga bisa menopang ekonomi keluarga. Memang Tarsum bukanlah orang kaya, namun penghasilannya sangat cukup untuk rumah tangganya. Bertahun-tahun tinggal di kampung tak banyak perubahan sikap Tarsum, tetap dengan ia yang baik. Bahkan sebenarnya Tarsum cukup dikagumi. Lagi-lagi karena ia kerap memberi bantuan ke para tetangga. Sehingga ketika sikap Tarsum berubah drastis, tepat sebelum bulan puasa di tahun 2024, baik saudara atau tetangga merasa sangat kaget. Tarsum yang dulunya dikenal ceria dan suka bercanda, belakangan terlihat suka melamun dan berwajah murung. Perubahan sikap itu sangat drastis, hingga semua orang bertanya-tanya. Tarsum kini nampak seperti orang linglung juga frustasi, dan menurut ponakan semakin parah belakangan ini. Sempat ada isu beredar jika Tarsum depresi karena sang anak terlilit utang, juga masalah judi slot. Namun pihak keluarga mengatakan hal itu tidak benar. Sang anak memang sempat main judi slot, namun jumlahnya tak seberapa, dan perkara itu juga sudah lama diselesaikan. Namun keluarga tak menampik jika Tarsum mungkin depresi karena masalah ekonomi. Belakangan usaha kambing milik Tarsum mengalami kerugian. Bahkan Tarsum sampai harus mengutang 100 juta rupiah demi tetap menjalankan usahanya. Namun jika di media disebut utang tersebut berasal dari pinjol, hal itu dikatakan tidak benar. Utang diambil dari bank juga dari pribadi. Waktu berlalu hingga hampir 2 bulan. Pada awal Mei 2024, kesehatan mental Tarsum bukannya membaik, justru kini semakin parah. Tarsum belakangan terlihat sering melamun, kadang berbicara sendiri juga kadang menepuk kening dengan keras. Keluarga yang khawatir pada akhirnya menghubungi petugas kesehatan. Petugas dari puskesmas akhirnya datang. Dari pemeriksaan petugas mengatakan bahwa Tarsum mengalami sikap gelisah berlebih. Sementara Tarsum sendiri menyanggah jika ia dikatakan sakit. Menurutnya tubuhnya sehat-sehat saja. Ia tidak merasakan sakit apapun. Meski demikian petugas tetap memberi obat penenang dan minta keluarga agar selalu menjaga Tarsum. Dikhawatirkan melakukan tindakan berbahaya. Nampaknya obat dari puskesmas tidak banyak memberikan pengaruh. Tarsum justru semakin kerap mengamuk. Diajak bicara pun sudah tidak nyambung. Hingga suatu ketika saat sang istri baru selesai berwudu, ia melihat Tarsum yang berusaha mencekik lehernya sendiri, yang langsung digagalkan beramai-ramai dengan para tetangga. Kebetulan di kala itu ada Pak RT. Kepada Yoyo ketua RT, Tarsum mengatakan, "Nitip anak saya, nitip anak saya." Selanjutnya Tarsum lari dan membenturkan kepalanya ke tiang listrik juga ke pohon kelapa. Terkait dengan Tarsum yang berteriak mengatakan untuk menitipkan anaknya ke Pak RT, Pak RT mengatakan Tarsum memang sempat datang ke rumahnya dan meminta bantuan untuk mendidik anaknya, mengurus untuk menjadi orang yang benar. Ketika Pak Yoyo ketua RT menanyakan alasannya,
Tarsum mengatakan ia akan ke Kalimantan untuk memulai berternak ikan. Pak RT hanya mengiyakan, meski di dalam hatinya ada banyak sekali pertanyaan. Di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, malam itu Tarsum mengamuk lantaran mendengar suara kucing. Sang anak sulung bahkan dimarahi dan disuruh untuk pulang ke rumahnya. Ingat, anak sulung sudah menikah dan sudah punya tempat tinggal sendiri. Ketika keluarga mencoba untuk menenangkan dan menyuruh Tarsum untuk mengingat Allah, ia justru mengatakan, "Telat, telat." Usai Tarsum marah-marah, entah apa yang dipikirkan, namun dikatakan ia tak tidur hingga di Kamis pagi. Di pagi itu Lisna menjemput adiknya yang baru pulang studi tour. Setelah memastikan obat sudah disiapkan untuk ayahnya, ia akhirnya pulang ke rumahnya. Masuk di hari Jumat tanggal 4 Mei 2024, Lisna menelpon ke rumah untuk mengecek keadaan. Namun dikala itu sang ayah yang mengangkat. Lisna minta HP itu untuk diserahkan kepada ibunya. Ia menanyakan apakah sang ayah sudah minum obat, juga menanyakan apakah sudah makan. Sang ibu menjawab sudah, juga mengatakan kini sang ayah sudah mau mengambil makan sendiri, serta makan dengan cukup lahap. Usai menelpon sang ibu, mungkin merasakan firasat buruk, Lisna kemudian menelpon tetangganya Teh Wiwin, meminta untuk membantu melihat kondisi di rumah. Dan nampaknya firasatnya memang benar. 20 menit setelah telepon tersebut, terjadi hal yang sangat tak diduga oleh semua orang. Pagi itu Yanti akan ke pengajian yang ada di masjid. Anak keduanya dikala itu sudah pergi sekolah, sehingga hanya ada ia dan suaminya Tarsum. Saat berjalan keluar rumah, tetangga sempat mendengar ada percekcokan di antara keduanya. Di saat itulah Tarsum langsung mengambil balok. Balok diarahkan ke kepala Yanti, yang seketika membuat Yanti langsung jatuh tersungkur. Tarsum kemudian berlari masuk ke dalam rumah, mengambil pisau dapur, dan selanjutnya memutil dirinya sendiri menjadi beberapa bagian. Ia tak hanya melakukan di satu tempat, potongan-potongan tersebut juga sempat dibawa ke dua tempat lainnya, yaitu di jalan kampung dan di depan rumah tetangganya. Hal itu membuat yang melihat menjadi histeris. Teh Wiwin yang juga sempat melihat langsung menelpon Lisna dan mengatakan, "Lis, emak kamu Lis, kesini buruan." Sementara itu Tarsum masih terus memotong menggunakan pisau, sembari warga dengan cemas menunggu kedatangan Babinsa dan polisi. Tarsum malah berkeliling dengan baskom dan menawarkan potongan yang sudah kecil. Sesekali beberapa bagian diangkat dan dipindahkan ke tempat lain. Ketika Babinsa bernama Karnita datang, warga di kala itu sudah mengepung, namun tak ada yang berani untuk maju. Karnita lantas menyuruh mereka untuk sedikit menjauh, agar Tarsum bisa tenang. Bagaimanapun di tangannya masih ada pisau. Babinsa Karnita lantas mendekat dan berpura-pura akan membeli daging tersebut, sembari meminta Tarsum untuk meletakkan pisaunya. Awalnya Tarsum menuruti, namun tanpa disangka tiba-tiba Tarsum mengamuk dan kembali mengambil pisau, lantas bergerak dengan cepat akan menyerang kepala desa. Babinsa Karnita segera mengalihkan dengan memanggil, namun kini Tarsum justru menyerangnya. Seketika dengan refleks Babinsa langsung menghindar dan menangkap tangan Tarsum, kemudian memitingnya. Tarsum yang terkunci langsung dikepung oleh warga, selanjutnya diikat dan diangkat beramai-ramai. Polisi menahan Tarsum di kantor polisi, yang selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit umum daerah Ciamis untuk diperiksa kejiwaannya. Sementara di TKP, keluarga sangat shock dengan apa yang terjadi. Apalagi sang anak pertama sempat melihat ketika Tarsum memindahkan potongan. Polisi dibantu warga lantas mengevakuasi tubuh istri Tarsum, sebelum nantinya akan dipulangkan lagi ke kampung untuk dimakamkan. Di rumah sakit, Dr. Andi Fatimah menyatakan Tarsum terindikasi gangguan jiwa dan butuh observasi lagi selama 14 hari. Sementara itu polisi mengatakan Tarsum bisa dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP, yang ancaman pidananya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Semua akan tergantung dari pemeriksaan kejiwaan, juga vonis dari sang hakim. Dalam pemeriksaan, sikap Tarsum kerap berubah-ubah. Kadang tatapannya kosong, kadang menangis, kadang meronta-ronta, juga kadang mengucapkan istighfar. Bahkan seolah lupa dengan semuanya, Tarsum sempat beberapa kali menanyakan di mana istri dan anaknya.
Ketika sang ponakan bertanya kepada Tarsum, apakah ia mengingat yang sudah dilakukan? Raut Tarsum nampak kebingungan. Ketika disampaikan bahwa Tarsum sudah menghabisi istrinya, Tarsum menjadi sering menangis. Setelah lebih dari sebulan, kondisi Tarsum sudah mulai stabil. Di saat itulah polisi melakukan rekonstruksi kejadian, juga mengaitkan dengan keterangan saksi. Setidaknya ada 54 adegan yang diperagakan di 5 titik tempat rekonstruksi. Namun di tanggal 25 September 2024, polisi pada akhirnya menghentikan penyidikan. Kasus dilimpahkan ke dinas sosial, di mana Tarsum akan direhabilitasi ke sentra Palamarta. Hasil penjabaran selama berbulan-bulan di rumah sakit Marzuki Mahdi menunjukkan bahwa Tarsum memang mengalami gangguan kejiwaan. Dan itulah akhir dari aksi Tarsum, di mana ia yang dulunya dikenal sebagai pribadi yang ceria, suka bergurau, kerap membantu para tetangga, juga rajin beribadah, tiba-tiba berubah drastis, bahkan melakukan hal mengerikan kepada istrinya sendiri. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.